Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode hari ini kita akan belajar bersama ya mengenai kompetensi manajerial P3K untuk tes P3K 2021. Nah, kompetensi manajerial itu adalah kompetensi yang mendasari sebuah karakteristik dari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan kinerja unggul dalam jabatan struktural di sebuah pemerintahan. Standar kompetensi merupakan kompetensi syarat yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara atau ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nah, dalam menghadapi tes P3K 2021, kita harus perbanyak latihan sehingga selain kemampuan lebih terasa, kita akan dapat menguasai variasi-variasi soal yang akan diujikan. Oke, kita langsung aja ya. Untuk episode hari ini kita mudah-mudahan cukup untuk di 20 soal ya untuk tes kemampuan manajerial P3K. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Soal pertama. Nah, ini. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas prioritas dan pekerjaan? Nah, jawaban yang pertama, saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Yang B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Yang C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Yang D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Yang E, saya kadang mencatat, kadang juga tidak. Jadi yang mana kira-kira? Saya kasih waktu 10 detik. Oke. Untuk jawaban nomor 1 adalah yang A ya. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline karena di pertanyaan kita tahu apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan. Jawabannya adalah A ya. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Untuk nomor yang kedua, ini kita belajar di situs ilmubeton.com ya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Jawaban yang pertama, A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Kemudian yang B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Yang C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Yang D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, jawabannya yang mana? 1. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu jawabannya adalah C ya. Kita lihat. Nah, jadi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, bagaimana membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Maka jawabannya adalah saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Itu jawabannya yang C ya. Kemudian lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawaban yang A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Yang B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya.
Yang C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Yang D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Yang E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Maka jawaban nomor 3 adalah kita hitung 1 sampai 10. Oke. Untuk jawaban nomor 3 adalah A ya. Kenapa A? Nah, ini sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawabannya, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Karena tugas seorang pemimpin adalah controlling dan harus bisa juga bertanggung jawab. Tapi ketika bawahan tidak bisa atau tidak mengerti, kita harus tahu dan harus paham mengenai masalah tersebut. Maka jawaban nomor 3 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor yang 4. Nomor yang 4, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, kemudian telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Jawaban yang A, saya tidak merasa terganggu dengan itu. B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Kemudian yang D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Yang E, saya merasa terganggu dengan hal itu. Untuk jawaban nomor 4 diberi waktu 10 detik dari sekarang. Oke, untuk jawaban nomor 4 jawabannya adalah yang B ya. Nah, jawabannya benar yang B. Jadi, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jika itu urgent atau sangat penting, misal dari seorang keluarga, misal dari keluarga ataupun dari atasan mungkin, ataupun dari pimpinan perusahaan dan lain sebagainya, ya itu harus diangkat ya. Mungkin penting sekali meskipun dalam keadaan kita sedang sibuk. Itu jawaban nomor 4 yaitu B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A, selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C, sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D, saya jarang mengemukakan ide. E, kadang-kadang ide diterima. Jawaban nomor 5 dihitung dari sekarang 10 detik. Jawaban nomor 5 adalah jawabannya A ya. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Selalu ya, karena gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nah, makanya itu fungsi sebagai manajerial. Nah, ini kunci jawabannya ya. Jangan bilang kadang-kadang atau sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Kemudian saya jarang mengemukakan ide, apalagi ya itu jauh. Kemudian kadang-kadang ide diterima, itu juga kurang ya. Tapi yang benar itu selalu, karena gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Untuk soal nomor 6,
Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Yang A, jawaban yang A, tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. Kemudian yang B, penting tapi bukan yang utama. Yang C, biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Yang D, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Yang E, penting tapi yang utama adalah target. Ini hampir sama jawabannya dengan yang A. Tapi bedanya yang A jawabannya tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target. Tapi yang E penting. Kekompakan itu sangat penting. Tapi yang utama adalah target. Nah, ini sepertinya langsung kita bisa jawab ya. Ini jawabannya pasti yang E karena udah udah kelihatan gitu dari dari soalnya juga udah kelihatan, dari depannya juga tidak terlalu penting. Salah pasti. Untuk kekompakan tim itu penting tapi bukan yang utama, salah juga ya, karena kekompakan itu paling utama. Biasa saja apalagi cukup, kurang juga. Penting tapi yang utama adalah target. Nah, itu. Next, lanjut ke nomor 7 untuk mempersingkat waktu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Jawaban nomor A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Kemudian yang B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Yang C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Yang D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Yang E, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Dihitung dari sekarang 10 detik untuk mencari jawaban nomor 7. Oke, jawaban nomor 7 adalah yang D ya. Yang D, kenapa yang D? Nah, di sini dijelaskan jelas sekali ya bahwasannya masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim, bukan oleh pribadi. Ya. Masalah tim adalah masalah bersama. Itulah fungsi dari sebuah tim ya. Lanjut nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Yang B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Yang C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. Yang D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Yang E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Untuk jawaban nomor 8 dihitung 1-10 dari sekarang. Nah, untuk jawaban nomor 8, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Maka jawabannya adalah yang A ya. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja, itu yang baik ya. Jadi sebagaimanapun target yang dicapai oleh rekan kita, maka kita harus melakukan apresiasi positif. Jangan sampai kita memberikan apresiasi negatif. Ya. Lanjut nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Ya, jawaban yang A, merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. Yang B, jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain.
Yang C, tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika dia dibutuhkan. Yang D, jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Yang E, selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Untuk jawaban nomor 9 dihitung 1 sampai 10 dari sekarang. Jawabannya adalah yang B ya. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Kita cocokkan. Nah, betul. Ya. Jadi selagi masalah tersebut masih bisa kita tangani atau masih bisa kita lakukan, maka saya rasa kita sebagai seorang pemimpin itu kita ataupun kita sebagai seorang guru maupun kita pegawai ya, jangan dulu meminta tolong kepada teman selagi itu masih bisa dikerjakan oleh kita, terkecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak ya, maka kita membutuhkan ya pertolongan orang lain. Sepertinya kita sampai nomor 10 dulu ya. 10, next. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Jawaban yang A, target individu tercapai maka target tim akan tercapai. B, target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C, sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak mencapai 100%. Yang D, pencapaian target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Yang E, hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Untuk jawaban nomor 10 dihitung dari sekarang. Oke, jawaban nomor 10, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Maka jawabannya adalah D ya. Mencapai target tim dahulu lalu menyelesaikan target individu. Ini jawaban yang paling benar untuk nomor 10. Untuk part 1 kita sudahkan dulu 10 soal. Next kita lanjut ke part 2 untuk menyelesaikan soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, kita di sini belajar bersama. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan menyimak materi ataupun soal yang kita barusan kerjakan ataupun barusan kita perhatikan, semoga menempel di otak dan ada soalnya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa lolos di tes P3K tahun 2021. Semangat berjuang, semangat untuk menyelesaikan target sebagai seorang pendidik